Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan nikmat yang sangat tidak terhingga, nikmat taat, nikmat untuk senantiasa menjadi orang-orang yang muhbitin, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita lelah, meskipun kita banyak kesibukan, namun kita selalu berusaha untuk istiqamah menggapai keselamatan akhirat dengan banyak beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan adalah benar-benar mendapatkan hasilnya dan kita tidak menjadi orang-orang yang sia-sia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah bahas tentang orang-orang yang dikelompokkan menjadi orang-orang yang muhbitin. Orang-orang inilah orang-orang yang benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar. Yaitu orang-orang yang disebutkan allazina wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang senantiasa hatinya takut kepada Allah. Wal muqimis shalah, dan orang-orang senantiasa menegakkan salat. Dan orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Ini sifat-sifat orang-orang yang beruntung. Maka orang-orang yang beribadah ini mesti akan mengalami sebagaimana janji Allah, wala nabluwannakum bisai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basiris sabirin. Sudah menjadi bagian daripada ketaatan kita kepada Allah. Di balik itu ada namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah taat kepada Allah, ya sik diuji. Ujiannya ya bar korban kok muraine ya mati. Itu namanya ujian. Nah, inilah namanya natijah. Natijah itu adalah namanya nilai yang akan Allah berikan pada kita. Maka orang yang selalu bersabar, selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya laki aku. Koro-koro sampean nek kondo lan depitik korban murai ya, umatmu muraine mati. Ora krana kuwi. Karena ya memang hidup ini dari satu titik ke titik yang lainnya. Seberapa tingkat daripada kesabaran kita menghadapi satu kegelisahan, satu kerugian yang kita cintai tiba-tiba hilang gitu. Manuk yang disenengi ya moro-moro ya mati gitu. Kucing yang disenengi moro-moro hilang. Macam-macam ujian orang itu. Tetap kita senantiasa untuk menjadi orang-orang yang selalu yakin bahwa adalah ma'asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak akan terjadi satu musibah kecuali karena izinnya Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Nah, itu sudah pasti. Maka Allah menyindir ketika orang-orang selesai beribadah haji. Di ayat yang ke-203 itu Allah mengatakan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan sebutlah asma Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang berbilang. Namanya hari tasyrik. Hari makan dan
minum, hari mepe apa mau? Mepe dendeng. Hari belasan. Untuk apa itu? Untuk bersyukur kepada Allah. Bahwa kita itu diberi oleh Allah nikmat di mana kita bisa beribadah. Diberi nikmat kita ini oleh Allah, diberi kekuatan iman. Yang menjadikan kita kuat itu adalah iman kita. Kita syukuri semuanya. Dan kita mampu beribadah pun karena nikmat dari Allah. Lalu kemudian Allah katakan, faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi man ittaqa. Orang itu mau bersegera meninggalkan kebaikan atau tetap ada dalam kebaikan itu, saya memahami begitu. Itu pilihan dia. Yang penting apapun yang kita kerjakan, dari meninggalkan sesuatu, itu kita meninggalkan kebaikan menuju kebaikan. Wong urip itu aja ninggalke elek kemudian untuk elek yang baru. Ninggalke main malah mendem. Nah itu. Ora kacek itu. Wis aku ora main tak ganti mendem bae. Ora kacek itu. Wis aku ora selingkuh tapi tak jajan bae, padha wae. Tidak ada gunanya orang meninggalkan kejelekan untuk kejelekan yang lain. Tapi mestinya orang itu meninggalkan kejelekan menuju kepada kebaikan. Dan setelah itu kita hanya ada prinsip dalam takwa itu dari kebaikan menuju kepada kebaikan. Nah, wong urip itu dari sebuah kebaikan yang kita kerjakan kudu duwe prinsip nindakne sing luwih apik, minimal padha. Aku selera pengajian aku ngopo? Nonton sinetron aku. Kuwi elek. Nah, karena Anda meninggalkan pengajian itu untuk urusan yang remeh-temeh. Anu iki, kula jangan pamit pengajian soalnya niki sederek kula tamu dari jauh datang. Dan saya disuruh mengantarkan ke yatim piatu untuk mengaturkan sedekah. Nah, ini seimbang. Nanti masalah pengajian mancing aku. Nah, enggak berkualitas. Kalau kita meninggalkan kebaikan demi yang serendahnya jangan. Kecoba jenengan tuh nggak punya kerjaan, nggak punya kesibukan tuh dari pagi sampai nggak ada kegiatan, kerjakan yang mubah, nggak masalah. Penting mengurip itu sibukkan dengan kebaikan. Selama kau sibukkan dengan kebaikan, kau tidak akan terjumus pada keburukan. Kata Imam Syafi'i, demi Allah, jika kita tidak menyibukkan diri dengan yang baik, pasti kita akan sibuk dengan yang tidak baik. Ini situasi kehidupan kita tuh menjadi seperti itu. Dikatakan liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa. Pokoknya kita meninggalkan sesuatu yang baik itu harus menuju kepada yang sepadan minimal. Syukur lu ya. Nanti Mas, ada pengajian. Nanti, nang Riau, waduh Abdul Somad toh, Pundung Gede lek mong saya Pudin. Itu apik berarti. Ninggalke Pundung Gede yang Riau. Nggih ngaji sama Ustaz Abdul Somad. Nanti Mas, nang Gilingan. Ngopo? Golek bakmi. Kan pengajian. Selalu ya. Nah, tahan-tahan dhisik pengajian. Diluk ya kok gitu. Kalau lagi bakmi gitu. Biasanya poso ya kuat, masa mau maghrib isya ora kuat. Tak kira bakmi jebule goleki bakmi. Nah, tapi dong urusan lagi. Lah nek mihun kan jelas ini kan. Nek goleki bakmi jebule ya sakar-karuan meneh gitu. Enggak ada baiknya. Pokoknya monggo nek rande kesibukan, Anda boleh menyibukkan dengan perkara yang mubah. Tapi jika Anda ada kesibukan yang baik, itu jangan kemudian meninggalkannya demi di bawahnya. Silakan tinggalkan yang baik untuk yang baik pula. Syukur dari yang baik kepada yang lebih baik. Itu prinsip wong ngono kuwi. Nah, kemudian wattaqullah. Kenapa demikian?
bertakwalah kepada Allah. Wedya karo Gusti Allah, wa'lamu annakum minallaahi tusar, sebab kamu ini, kita semuanya ini itu sadar gak sadar, gelem dikek ngerti ra gelem terserah. Neng awake iki bakal dibalekno nggone Gusti Allah. Diulihno marang Gusti Allah. Digiring balik ke Gusti Allah. Mau tak mau kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan Allah hanya akan memberikan penghormatan kepada man ata, kepada datang pada Allah, Rabbahu Tuhannya, biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Ini prinsip hidup sing kudu kita selalu pilih, dari kebaikan kepada kebaikan. Maka jangan jadi ayat berikutnya, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yusidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisam. Yang artinya bahwasanya wa minan nas, wa min lan setengah nasun menungso, man wong yu'jibuka. Ajaba yu'jibu itu menakjubkan, kamu. Alias ada orang yang membuat kamu takjub. Pernahkah kita takjub dengan seseorang? Halo? Ngantuk kabeh kita. Cek warakan daging. Itulah. Nah, ulang lagi. Pernahkah Anda itu takjub atau yang gumun ya misalnya? Gumun. Bahasa Indonesianya kan takjub. Bahasa Jawane gumun. Ya. Nah, ada orang sing perkataannya membuat kamu tuh gumun, tersanjung. Sampai kula kurung ngomongannya itu wah tertarik. Jadi ada orang di dunia ini yang segi ngomongannya, perkataannya membuat orang itu kepencot lah bahasa gitu. Dalam hal apa? Fil hayatid dunya, dalam masalah kesenangan dunia. Wong pintar ngono kuwi. Ngomong wes promosi apa, gue bikin proyek apa, bikin program apa itu nyenengke tenan. Engko minggu pertama badine semene, kedua badine semene, ketiga entuk sapi, keempat entuk unta. Kelima omahe cocok, akhirnya omahe katut. Wah. Ini sindiran. Kita semuanya. Menungsa iku akeh sing kepencut marang perkara sing tidak nyata, perkara yang tidak pasti. Perkara-perkara yang membuat dia tidak beruntung. Tapi dia yakin dengan keberuntungannya itu. Nah kira dundang wong untuk kumpul-kumpul nggagas masalah duit bisnis. Ya kan? Karo teko nang pengajian iki, kira-kira pengaruh gede ndi? Nah, program tundang Bapak sekalian, ini saya ada perusahaan begini, kantornya di sini, kami ini adalah program penggemukan sapi. Ini kan habis korban kan, sapi kita kan yang gemuk-gemuk paling mau semono-mono. Nah, ini kita punya gambarnya, videonya juga punya. Nah, sapi ini kalau kita pelihara 2 tahun, modal kita sapi 15 juta, itu bisa nanti lakunya 30 juta. Nah, itu Bapak Ibu cukup menyerahkan modal 15 juta. Nanti kami sing ngarep ngingoni. Nanti keuntungan jenengan itu 50%, kami 50%. Bagi hasil. Mikir-mikir ya. 15 juta dineng ketok 2 tahun iso entuk 7,5 ya. Wah, masuk ya. Masuk ya. Hitung-hitung masuk 15 iki ditok-ketok rasa mikir esuk entuk 7,5. Langsung mulai langsung golek
duit, cincin didol, gelang didol, untu dicopot didol. Untune masa itu boleh didol. Marepe dibatek kayak mau. Ini yang gini-gini kadang orang begitu tertarik, karena belum karuan, belum tentu yang dijanjikan itu tenan. Enak urusan dunia itu gampang pencut. Pernah Ustadz cerita, Bapak Ibu yang berbahagia, selama kita menjaga sholat kita tidak berbuat dosa, nggak bermaksiat. Ibu jaga sholat masjid dengan berjamaah, melu pengajian, korban nek di mampu ya korban, ranti korban sapi, korban wedhus, awam bus berdembelah pitik, ramu pitik, ikhlas mati muraine gitu sebagainya. Pokoknya nah, itu Allah akan janjikan pahala. Teka omah kira cek kelingan to. Hah? Cek kelingan teka omah kira. Hah? Babar belas kelingan. Terus, kelingan. Begitu kita ada dunia itu begitu nyantol. Apalagi orang tadi wa yusidul ala ma fi qalbihi. Kalau orang tadi itu bersaksi kepada Allah bahwa apa yang dia usahakan itu adalah benar-benar satu produk, satu kegiatan yang tidak akan rugi. Buktikan dengan ini, sumpah begini, semua begitu, pokoknya ngono kae lah. Ternyata ada udang di balik batu. Bahwa alatul khisam, dia itu adalah musuh yang paling beding pada kamu. Jebule mau pengen ngeruk duitmu tok. Ini mau dihapusi. Nah kadang-kadang ngendiku gampang dihapusi bab dunya. Padahal sing jeneng akhirat itu gak ono sing ngapusi. Cuman masalahnya akhirat itu janjinya Allah durung ketok sing kesebagian. Neng jane nek dirasakno, nek digagas, nek direnungke, itu balasan itu seketok. Seketok balasan itu. Saya mau tanya, jenengan nek nang masjid iki tenang apa gelisah? Bukti ini neng omah rasa turu ning iso turu. Nah, itu sudah tenang itu. Udah tenang. Jane gelem mikir-mikir, oh iya. Aku nyang iki rasa turu. Nyang masjid kok iso turu. Oh iya. Hap. Le. Timbang turu rambake jugun sadal lho kono. Ali iki. Nah, inilah makanya iki kan ben ora ngantuk kan kudu ana cagake. Cagake rambak, banyune rong aqua rong dus aja ana. Nek gelem njukuk dhewe ra gelem ya rambake tok wae. Inilah Bapak yang berbahagia. Jadi, nah urusan dunia itu yang belum tentu, belum pasti itu kita belum tertarik. Kemudian, nah urusan akhirat yang dipastikan akan kita dapatkan, bahkan dunia pun sudah kita rasakan. Kadang-kadang orang tidak itu tertarik. Padahal akhirat itu adalah khairun luwih apik wa abqa dan abadi. Emang yo ora ono sing ngrasake jaba sing wis mati. Neng kan itu kan beriman dengan apa yang wahyu sampaikan pada kita. Itulah yang akan didapatkan, yang akan diterima oleh orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Nah, satu sisi kita orang yang diberi miming dunia kita ini sebagai orang yang beriman seperti apa sikap kita, satu sisi ya aja nganti awake dhewe dadi wong itu kaya sing menehi berita-berita iki. Jenengan bareng ibadah, bar taat aja tumindak rusak. Kaya rusake wong sing datang kepada manusia mengatakan ini itu jebule kabeh iki mung PHP kabeh. Ngapusi.
Nah, maka aja nganti wong ki bar ngibadah itu sik gelem ngapusi atau menipu. Bahkan partai ini partai besar. Ana sing menipu dengan ilmu metafakta. Itu sing ayu dipilai. Wandane gak ilmu. Kowe nek pengen iso ilmu pinter ngene kudu manut karo aku. Neng klambimu kudu tak uculi. Oh. Nah, iki wis. Ngene iki. Iki menipu. Enggak ada. Ora nek nabi ngajari umat ngono ora nek penyampaian ilmu wis diomong ini mlebu ya wis. Wah nyampe ilmu dadak dikeloni ora nek. Ilmu apa kuwi? Ilmune bayi, mbok nyusoni bayi ya. Keloni sik. Masa sing ngeloni sak Pak Rahmat sing dikeloni cah SMA. Kuwi dudu ilmu, kuwi jelas siap. Nah, maka jangan kita menjadi orang yang beribadah gitu, kemudian kita justru menjadi pembuat kerusakan. Kita kembali lagi, wong bar ibadah itu harus wajilat kulubum. Enake mung wedi karo Gusti Allah sebab kita ngibadah itu madhep sowan matur ala Gusti Allah. Jangan perkataanmu justru malah kau bikin orang itu rugi, orang sengsara, bahkan juga lebih sengsara wong sing dihapusi apa sing ngapusi. Halo. Ustadz saya itu diparani tamu rondo. Juragan sapi. Juragan sapi iki dihapusi karo ustadz. Saya dihapus karo ustadz. Ngakune ya ustadz ya guru ngaji ya ustadz lagi ceramah. Apa? Sapine didolke dingge kor. Ya sapa nek lho, paribasane itu gampangane lah. Pak Budi iki juragan sapi. Aku ustadz ngedolke. Kan ya dipercaya model itu. Percaya. Nah, dipercaya menjelang ketemu ya. Kamu neng kene tek-tekote itu ape. Lah sapi ini digoyang Jakarta. Neng Jakarta sapi ini. Orang musibah tabrakan kaya neng Purworejo mau ora. Motor sapi nabrak wit. Sapi ini sikile tugel, wongnya ndase pecah. Iki mau. Nah. Iki. Nah, motornya remuk-muk. Pickup kaya nabrak wit. Nah, sapi ini orang pokoknya langsung tabrakan orang. Memang sengaja. Wah. Bahkan di Banyuanyar itu korbannya akeh. Banyuanyar itu korbannya akeh. Masjid-masjid jaluki duit, tukangnya sapi ini duit itu sehari ya sapi ini orang teko. Kejadian tahun kemarin itu. Wes luput, sapi ini hilang. Kira ya orang korban kabeh, ora pinteran balik. Aku ini ya ustadz. Nah. Si pedagang sapi janda tadi ki yo cedak karo ustadz mau. Ustadz mau yo dikenal wong apik gitu. Neng kok sepen duit ora dibayar wonge malah hilang. Si ustadz minggat, si janda merugi. Untuk lagi dipangan bondone urung dipangan wonge jare Pak Arif. Lah, terus tanya. Pripun tota tatluan niki pun tak rewangi poso, kula rewangi ibadah, kula rewangi kula niku ikhlas, sapi kula niku dutang kok malah kaya ngene. Nah, guru saya mengatakan, alhamdulillah. 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 Jenengan Bu sing diapusi, boten jenengan sing ngapusi. Maksudnya mau denger gitu nih. Halo. Kira-kira sing ngebagian rambak karo sing entek rambak sapi nang pahalane ke sing ndi? Sing ora kebagian rambak karo sing entek sapi ning pahalane kan. Ora kebagian terima ya kelas kok itu. Ya, makanya kan alhamdulillah Bu, jenenganku alhamdulillah matur nuwun. Napa? Jenenganku justru malah di ngapura dosane, dijanjeni jol sing akeh, panjenengan posisine sing diapusi.
suweh mulya sing diapusi timbang sing ngapusi. Neng dirasakne nak sing ndi? Di dunia dirasakne nak sing diapusi, neng sok balik neng kono sing krasa sing ngapusi. Sing ngapusi sing krasa. Jenengan ngapusi A B C D itu besok ngono pahalane entek dingekane wong sing dihapus-hapus ini. Jangan sampai orang pribadi itu menjadi kelompok ini. Nek dadi wong sing dikenai musibah ya sabar, nek aja ngantek wong itu dadi trouble maker. Uripe itu gawe masalah wae. Apa ngono kuwi? Wong urip mung gawe masalah. Nah, padahal wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka, Allah tuh benci dengan orang yang selalu mendatangkan kerusakan. Allah gak senang dengan kerusakan. Apa meneh sing gawe kerusakan. Nek prinsipe wong mukmin kok aja nganti dadi wong bareng ibadah ora gawe maslahat, neng malah gawe kerusakan. Enak Indonesia yo, polisi tembak-tembakan antara polisi, cari ini masalah cinta. Aneh ya. Ya rada-rada aneh sithik ya. Terus nek Jawa Barat, Ustadz mencabuli sekian muridnya, padahal diombang urung rampung. Rondo kapusan sapi 20, seneng ya. Sing ngapusi ya Ustadz sisan ini lho. Piye? Nah, maka ini bukan contoh yang baik. Awake sing ngapusi beruntung rumangsa entuk keberuntungan. Neng akhirat itu lebih celaka daripada orang dihapusi. Sing dihapusi di ngapura dosane, sing ngapusi remek-mek kon nanggung dosane sing dihapusi. Ingat, neng dunya niku mboten dangu. Summa ilaihi tuhsyarun. Sakbare urip neng dunya ki entek tikan-tipan wat ajale teka, kula jenengan gelem badhe dipun kumpulaken dibalekno nggih asal usule kepada Allah. Dan Allah akan mengadili perbuatan dan amal-amal kita semua. Kalau kita kembali membawa kebaikan, kita akan beruntung. Jika kita kemudian berbuat sebagaimana yang dilarang oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang merugi. Inilah yang berbahagia, sikap yang mesti kita harus tunjukkan sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Agar apa? Agar ibadah kita tidak rusak gara-gara akhlak kelakuan kita yang tidak baik atau track record kita yang senantiasa berkerusakan yang membuat kecelakaan, kerugian, kebinasan bagi orang lain. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang disebutkan dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Itu minimal dadi wong ora dadi wong apik tenan, sing penting aja ngantek kiwa tengene niku mboten slamet saka ucapan lisan dan perbuatan tangan. Oke.